Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riksa Boy Islam dengan NIM 1909641 akan mewawancarai ayah saya yang berprofesi sebagai guru. Ya, Pak, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Dadang Sofyan Sauri. Nah, di sini saya akan mewawancari Bapak dengan tema yang akan dibahas, yaitu mengenai profesi dan pekerjaan. Nah, profesi Bapak sekarang apa? Saya adalah seorang pendidik di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Profesi sebagai guru semenjak tahun 1989. Ya, berarti sudah mengabdi dengan lumayan sangat lama ya Pak. Nah, kita sama-sama ketahui kan Indonesia sudah kurang lebih 2 tahun mengalami pandemi gitu. Nah, yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah pandemi itu perbedaannya apa sih Pak di dalam profesi mendidik ini? Ya, sebenarnya masalah pendidikan itu tidak bisa disekat oleh pandemi atau non pandemi gitu ya. Artinya seorang pendidik itu tidak terhalang batas oleh situasi, karena pendidikan ini akan berlangsung terus selama sejarah umat manusia itu berada. Cuman persoalan yang kita hadapi ya tentunya masa pandemi dan sebelum pandemi, jelas kita mengalami sesuatu situasi yang cukup berbeda, atau boleh dikatakan kita mengalami situasi yang saat ini sebenarnya belum siap kita untuk berada di dalam situasi pandemi, di mana proses pembelajaran di saat pandemi kita sepenuhnya dituntut untuk menguasai IT ya. Jadi artinya proses pembelajaran yang konvensional biasa dilakukan berupa tatap muka. Nah, ini di masa pandemi ini jelas tidak terjadi hal itu. Kita melakukan sistem pembelajaran dengan jarak jauh atau belajar di rumah, mengingat situasi pandemi yang menjadi ancaman terhadap kesehatan pendidik ataupun anak didik. Nah, jadi inti dari kendala itu adalah kesiapan atau sulitnya proses adaptasi para guru dari konvensional atau dari yang tatap muka menjadi modern, dan juga segala sesuatunya menggunakan dengan teknologi. Nah, mungkin ada kendala juga dari para siswa-siswanya yang sulit juga untuk menerapkan teknologi atau banyak yang belum mengerti. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk pendidikan di Indonesia seperti apa, Pak? Sebenarnya ini kan proses pembelajaran itu memang boleh dibilang situasi pandemi ini cukup menantang dan juga sekaligus menjadi orientasi ke depan proses pembelajaran yang akan kita alami gitu. Jadi banyak tentunya manfaat dari situasi ini. Ya boleh dibilang target proses pembelajaran ke depan itu memang kita akan sepenuhnya menggunakan IT. Artinya bisa belajar jarak jauh, di mana kalau dari sisi positifnya barangkali kita atau mungkin pemerintah tidak harus menyediakan sarana pembelajaran yang berupa fisik. Misalnya mungkin dengan belajar di rumah, pemerintah tidak harus menyediakan bangunan, kelas atau ruang kelas yang secara khusus spesifik. Atau mungkin pemerintah bisa menggunakan cara-cara yang efektif dan efisien tanpa menggunakan sarana prasarana fisik yang berupa bangunan. Tapi di sini memang tuntutannya ya
misalnya IT itu, dimana adaptasi penggunaan IT ini memang perlu waktu. Itu bukan hanya dihadapi oleh para siswa atau peserta didik, tapi justru mereka sebagai pendidik pun gitu ya, jadi guru pun dituntut untuk menguasai IT untuk kelancaran proses belajar mengajar di situasi yang suasana pendidikan di masa depan gitu. Ya, jadi intinya ada dampak positif dan negatif dari pandemi ini. Intinya bagaimana kita menghadapi situasi ini dengan tenang dan juga memanfaatkan positif-positifnya. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia menjadi pewawancara atau narasumber. Mungkin sekian dari saya. Dari Pradaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.